Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Wahhab ya Wahhab ya Wahhab. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim. Alimna ma na'lam wa ma lam na'lam. Anta taqdiru wa la naqdiru, wa anta ta'lamu wa la na'lamu, wa anta 'allamul ghuyub. Akhbirna 'ilmal ghaibi wasyahadah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mujahidin Al-Mukarram Bapak Haji Saiful beserta jajarannya, mudah-mudahan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pada subuh kali ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mensyukuri nikmat pendengaran, penglihatan, dan hati, akal, pikiran, yang semua itu adalah bagian dari unsur jiwa yang Allah titipkan kepada kita saat ditiupkan roh ke dalam jiwa kita. Dengan pendengaran, penglihatan, dan hati itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada kita, dan pendengaran, penglihatan, hati itu juga yang nanti akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan hikmah dan ilmu kepada kita semuanya agar hidup kita berkah, selamat dunia akhirat. Selawat dan salam kita sampaikan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para pengikutnya. Berharap mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, diberikan kemudahan dan diberikan kemampuan untuk bisa istiqomah memegang teguh ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mau nyambung yang kemarin ya, soal jiwa kita ya. Ini jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nafs. Ya, nafs itu jiwa kemarin ya. Jadi ada roh, ada nafs, ada badan, jasad. Roh itu yang lebih dulu Allah ciptakan dalam diri kita, Allah titip. Ya, menurut Syekh Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrarnya ada 4 roh. Yang pertama namanya roh Qudsi, kemudian roh sultani, roh rohani, dan roh jismani. Nah, itu rohnya yang Allah masing-masing titipkan. Pada roh Qudsi Allah titipkan ilmu hakikat, ya, bibit tauhid Allah titip di sana. Kemudian pada roh sultani Allah titipkan ilmu ma'rifat, dan pada roh rohani Allah titipkan ilmu thariqat.
Kemudian pada roh jismani Allah titipkan ilmu syariat. Ya, syariat tanpa kemusyrikan. Dalam setiap ruh itu Allah tempatkan yang disebut dengan an-nafs, jiwa. Jadi ada 7 martabat jiwa, dari yang paling rendah sampai yang paling atas. Ini jalan pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalan pulang ini kira-kira kita nanti setelah mengetahui 7 martabat ini sudah pantas belum pulang gitu ya. Ya, sudah pantas belum pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, yang paling rendah. Ya, yang paling rendah itu adalah disebut dengan nafsul ammarah. Ya. Saya bacakan di sini. Fan nafsu sab'u maratiba. Adapun nafsu itu ada 7 tingkatan. Ammaratun. Yang pertama namanya ammarah. Ya, ammarah. Bitasydid. Ya, bukan amarah. Kalau amarah bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Arab ya. Ammarah. Itu yang paling rendah pertama. Wa mahalluha, tempatnya nafs ammarah itu ada di mana? As-sadru, ada di sudur. Ya, di mana sudur, Pak? Ya, kalau lihat di kamus, Pak, sudur itu artinya yang lapang. Ya, yang lapang itu ada 2. Yang pertama jidat. Jidat lapang, Pak ya. Ya. Yang kedua dada. Ya, sering dimaknai dada. Ya. Dada dimaknainya. Tapi as-sadru di sini ya adalah kesadaran. Jadi Pak, kata sadar itu dari kata sudur. Ya. Sudur. Itu sadar. Di mana sudur? Di sini, Pak. Jadi lapangnya ada di sini. Ini di kening, di jidat kita ini. Yang di dalamnya ada otak. Ya, otak kita itu ya lapisannya di otak sebelah kiri namanya alam sadar atau batin sadar. Disebutnya batin, Pak, karena bukan lahir dia. Bukan perkara yang zohir, tapi perkara yang batin. Disebutnya batin sadar. Di sebelah kanan otak kita disebut dengan batin bawah sadar. Ya, jadi ada batin sadar, ada di sebelah kiri. Ini yang disebut dengan pintu gerbang data. Yang Bapak dengar, yang Bapak lihat, yang Bapak rasakan itu akan dimasukkan ke dalam otak kiri. Otak kiri dulu. Ya, karena ini adalah pintu gerbang data. Nanti baru disaring di otak kiri, pakai akal nyaringnya. Ya, pakai akal. Akal itu apa? Akal itu adalah agama. Ad-dinu huwal aqlu. Akal itu agama. Jadi kalau nyaring mesti pakai agama. Kalau disaringnya nggak pakai agama, nanti ribet, Pak. Nggak sama. Jadi untuk menyaring data baik atau buruk, baik buruknya berdasarkan ajaran agama. Jangan baik buruk berdasarkan kemaunya kita. Kalau kata kita ini baik, versi kita. Ya, ini baik versi kelompok kita. Ini baik versi kampung kita. Sama nggak sama tempat lain? Belum tentu. Tapi kalau baiknya versi agama, kan agama cuma satu. Ya, inna dina indallahil Islam. Ya, jadi sama semuanya. Ya, versinya versi agama. Itu yang nyaring namanya akal. Nah, kalau udah diterima, ya nanti baru dikirim ke otak sebelah kanan yang namanya gudang data. Semua, Pak, di gudang, disimpan di gudang semua. Ya, long term memory jangka panjang. Itu nggak hilang, Pak.
nanti buat dasar pertanyaan-pertanyaan malaikat nanti saat kita sakratul maut dan saat kita nanti dibangkitkan ya di alam kubur. Nah, pertanyaannya itu semua datanya dari tadi yang disimpan di gudang data, long term memory. Jadi ini USB kita, Pak. USB kita ini ada di sini. Nah, itu namanya batin bawah sadar atau subconscious mind. Di dalam subconscious mind nanti ada lagi lapis-lapisannya. Ada namanya super mind atau supramental mind. Ada yang disebut lagi dengan subliminal mind. Ada lagi namanya subtitle causal mind. Nah itu ada urut-urutan. Nah itu dalam bahasa kita sudur. Sudur, Pak. Jadi alam sadar, alam bawah sadar. Nah, disimpan di sini, namanya sudur. Nah, apa yang ada di sudur itu? Ya, tadi wa mahalluha as-sadru wa junuduha, dan pasukan-pasukannya. Nah, jadi nafsu amarah punya pasukan. Pasukan. Nah, ini. Jadi kalau namanya pasukan-pasukan siap-siap bakal diserang. Tugasnya menyerang, junud, tentara, Pak. Bawaannya maunya perang aja. Ya, wa junuduha, dan pasukan-pasukannya adalah yang pertama al-bukhlu, yaitu bakhil. Jadi orang yang dikuasai nafsu amarah ya karakternya atau sifatnya pelit. Ya, Pak. Orang yang pelit, cedit, medit tuh. Burung tilang kuning pantatnya gitu ya, nah, buntut gasiran. Nah, ya. Itu orang yang dikuasai nafsu amarah. Nah, kita langsung lihat ke dalam diri kita, jangan lihat tetangga, jangan lihat samping kiri kanan, jangan langsung lihat ke dalam. Saya masih pelit nggak ya? Ya itu bakhil, Pak. Jadi bakhil itu dan teman-temannya tadi istilahnya itu adalah tentaranya nafsu amarah. Kalau kita kemudian memilih untuk tidak berbagi, memilih untuk tidak memberi, memilih untuk tidak membantu, berarti kita sedang kalah perang dengan tentaranya nafsu amarah yang namanya bakhil. Nah, itu. Ini paling rendah, Pak. Ini paling rendah, martabat paling rendah. Itu bakhil. Kemudian wal hirsu, tentara yang kedua namanya al hirsu. Apa itu? Rakus, tamak. Orang kalau bakhil, Pak, tandanya dia rakus. Lah orang kan ada jatah orang ya. Ya. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Tuh di surat 51 ya, ayat yang ke-19. Dan di dalam harta-harta kalian yang Allah titipkan hakun, ada hak, lisaili, orang yang minta, wal mahrum, dan ada orang yang butuh tapi nggak minta karena menjaga kehormatannya. Ada itu. Kalau kita ambil semua, rakus kagak? Rakus kita. Lah jatah orang kita ambil juga. Sadar nggak, Pak? Karena kagak sadar kalau ada harta orang, ada bagian orang pada harta kita yang Allah kan nitip. Allah nitip rezeki orang tua kita kan sama kita. Ya, nitip rezeki pasangan hidup kita sama kita. Ya, ada yang titipin semua. Termasuk orang-orang yang pada lagi berdoa, ya Allah, ya mohon rezeki. Ya, Allah titipin di kita semua ini. Nah, kita ambil. Ya. Saat kita ambil itu berarti kita rakus. Dalam harta kita ada 2,5%. Kalau bab fikih syariat ya, 2,5% itu ya, itu yang hak orang, Pak. Mesti kita keluarin. Berarti sisanya berapa kita? Sisanya 97,5%. Dari 97,5% itu, kalau kita nggak kasih ke orang, kita nggak infakin, namanya pelit.
Lah kalau kita baru ngeluarin yang 2,5%, itu memang hak orang. Hak orang itu mah kita mesti gua itu haknya. Kita makan, rakus kita. Nah, saya kan udah infak 2,5%. Itu mah bukan itu mah kita ngeluarin jatah orang. Yang jatah kita 97,5 kita keluarin kagak? Kalau kita makan semua namanya pelit. Iya namanya pelit. Jangan kalah sama orang sebelah. Orang sebelah Pak 10% Pak. 10%. Itu Bang BRI Petukangan Pak. Kalau Senin Pak bukanya telat. Telat bukanya dia. Kenapa? Karena hari Senin itu pagi-pagi itu ada tempat ibadah di belakang BRI itu Pak. Itu nyetor. Itu ngomong recehan Pak. Ya, mereka nyetor 10%, Pak. Makanya kalau pagi BRI Petukangan itu rada telat bukanya kalau hari Senin. Karena yang Minggu pada dapat infaknya disetor Senin pagi-pagi, Pak. Nah, kemudian saya berapa kali kan kepala ini teman saya gitu. Jangan Senin pagi dah. Apa itu gedung belakang itu kalau nyetor banyak banget recehan. Ya. 10%, Pak. Makanya buat kegiatan-kegiatan berani mereka. Kita 2,5% aja mikirnya lama. Nah, berarti kita kalah perang dengan tentara nafsu amarah. Nah itu ya 2. 1 pelit, 2 rakus. Ada nggak Pak? Punya nggak kita? Jangan lihat ke samping ya. Lihat ke dalam. Ya. Yang ketiga wal hasadu. Hasad itu dengki. Ya. Dengki itu kita bukan cuma kagak suka sama orang, tapi kita ingin menghilangkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, Pak. Kalau orang beli motor kita cemberut, itu benci, Pak. Tapi kita doain biar cepet-cepet hilang. Ya, begitu hilang alhamdulillah biar jerasah. Nah, itu Pak. Nah, itu orang dengki tuh. Dia pengen selalu menghilangkan kebahagiaan orang lain. Nggak boleh nggak orang bahagia. Asal nggak orang senyum dia sewot. Orang senyum dia sewot. Itu udah kadar dengki namanya al-hasad. Nah, al-hasad. Nah, ini kerjaannya. Makanya disebut dukun-dukun itu hasad. Karena dia selalu ingin menghilangkan nikmatnya orang, nikmat sehatnya orang diambil. Ya, itu kahin, kerjaan kahin itu. Jadi kita nggak ada bedanya sama dukun, Pak. Nah, kita nggak membuka praktek perdukunan, tapi karakter dukun kita pakai. Kita pengen orang lain susah, itu Pak. Jadi penyakit 8S. Saya susah, situ senang. Orang lihat senang, kita susah. Itu Pak. Saya senang, situ susah. Jadi ngeliat orang kita senang, kalau orang susah. Nah ini penyakit 8S itu penyakit dengki. Itu penyakit dukun. Penyakit para dukun. Kita punya penyakit itu. Bedanya apa? Kita nggak buka praktek perdukunan, tapi karakter kita sama seperti dukun. Sama seperti kahin. Nah itu tentaranya. Ya, 3. Nah, ada nggak? Yang keempat wal jahlu. Apa jahlu? Bodoh. Bodoh bukan nggak punya ilmu, Pak. Kalau orang dia nggak ngaji, kemudian dia melanggar, ya nggak ngaji nih, dia melanggar, Pak. Itu nggak disebut jahlun, nggak. Yang jahlun itu, yang jahil itu, dia udah ngaji, kemudian dia langgar. Yang udah tahu Pak dilanggar, bukan yang belum tahu, bukan. Yang udah tahu ilmunya, kemudian dilanggar. Jadi orang jahiliyah kan tuh pinter-pinter Pak, ya Pak. Pinter-pinter jahiliyah, emang nggak pinter mereka? Ya, bukan bodoh pada IQ-nya, bukan. IQ-nya nggak bagus IQ-nya. Tapi pada EQ-nya atau SQ-nya, emosional dan spiritualnya rendah. Itulah orang yang jahil namanya.
jahil. Ya. Oke. Ada enggak dalam diri kita? Ya, wal kibru, kiber, sombong, merasa lebih dari orang lain. Ya, dari kata kabaro, merasa lebih dari orang lain. Itu sombong, Pak. Lebih apa aja ya? Merasa lebih pinter, ya, merasa lebih hebat, merasa lebih keren. Ya, pengen merasa lebih dari yang lain. Dan itu diungkapkan dengan kata-kata itu dan sikap. Ingat ya Pak, kata-kata itu, komunikasi itu tidak hanya dengan lisan ya. Ada komunikasi bunyi, ada komunikasi sunyi. Yang bunyi pakai mulut, ada kata-katanya, ada hurufnya, ada suaranya. Ya. Kalau yang sunyi nggak pakai kata-kata, tapi pakai bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Jadi kalau melihat orang, ya, bibirnya mesem, Pak. Bukan senyum, bukan mesem. Beda ya. Ya, bibirnya mesem. Ya, alisnya dikernitin begini dahinya. Tanda dia sedang merendahkan orang. Sama, kiber juga itu. Cuma nggak pakai suara, pakai mulut. Ya, kan beda, Pak. Ini orang lagi ngomong, dengerin orang ngomong, tangannya ini Pak. Tangan begini boleh Pak, tapi badannya mundur. Badannya mundur Pak, begini. Ini komunikasi kesombongan, bahwa dia sedang merendahkan orang yang bicara. Ini bahasa tubuh Pak. Nggak bisa dibohongin bahasa tubuh nih. Ya. Maka Rasul melarang itu. Kalau orang lagi ngaji di majlis, duduk sila, tangannya ke belakang, badannya mundur, mendingan nyender dah, tahuan Pak. Ya, ketimbang gitu. Dilarang ini, nggak boleh. Wah, saya nggak merendahkan. Iya, sikapmu itu sikap merendahkan. Karena sikap tubuh itu dari dalam, bukan dari luar. Ya, nah itu. Jadi al-kibru itu nggak cuma pakai lisan, ya, tapi pakai bahasa tubuh. Itu. Kemudian yang ke-6 sekarang ya. Ya. Wasyahwatu, yaitu syahwat. Jadi orang yang dikuasai oleh syahwatnya, ya, syahwat itu urusan makan, urusan minum, urusan seks ya, dan lain itu Pak. Itu satu paket emang itu. Ya, itu satu paket. Nah, kata Rasulullah, man kasura ta'muhu, siapa yang banyak makannya, kasurat lahmuhu, gajinya banyak. Gajinya banyak, bukan gaji ya upah, bukannya. Ini gaji di badan, lemaknya banyak. Waman kasurat lahmuhu kasurat syahwatuhu, siapa orang yang lemaknya banyak, syahwatnya besar. Waman kasurat syahwatuhu kasurat zunubuhu, siapa orang yang syahwatnya besar, dosanya banyak. Dosanya banyak. Dari mana mulainya? Dari syahwat makan minum Pak. Ya, bawaannya langsung ke syahwat seks. Tuh. Ini Pak, kalau kita belajar badan Pak, belajar badan kita ya. Ini kelingking kita paling kecil Pak. Ya, paling kecil. Kelingking paling kecil Pak. Ini adalah fisik badan kita Pak. Badan. Ya, ini badan. Paling gede apa? Jempol ini seks. Apa kalau jempolnya mulai sakit, ya, ini sakit, ngilu, ada urusan dengan urusan seks. Ya, Allah kasih nih Pak. Ya nih, maka dibilang kalau ketemu sama Nabi Khidir alaihissalam, jempolnya lembek.
Nggak ada tulangnya. Maksudnya apa? Dialah orang yang tidak punya syahwat seks. Udah nggak mikirin gituan. Lah orang umur panjang sampai sekarang masih ada, bininya siapa? Ya, coba. Nah, ini belajar anatomi. Nah, ini ada seks. Ini urusan kejiwaan ada di sini, Pak. Nih. Sini di kejiwaan. Makanya yang sering dikasih cincin di sini, Pak, jadi manis disebutnya. Urusan kejiwaan. Nah, ini kalau di sini nggak lancar nih, darahnya nggak lancar apa semuanya, ini bisa ada pengaruh ke soal kejiwaan. Ini spiritual, paling tinggi Pak. Ini spiritual. Ar-ruh disebutnya al-jasad, al-jism disebutnya ini adalah an-nafs, ini disebutnya adalah ar-ruh. Nih Pak, nih paling tinggi. Dia harus punya posisi paling tinggi memang karena ini spiritual. Ya, nah ini urusan jari kita. Allah udah kasih gambarannya. Nah itu ya. Allah udah kasih semua, memang kita belum belajar ya. Nah, itu urusan. Nanti ini ke muka-muka, Pak. Ada hubungan ke muka. Nah, ini paling di sini, ada di sini. Nyambungnya kemari. Maka kalau bapak-bapak, ibu cek bapaknya kalau ada jerawat di sini, ada apa semua, itu tandanya bapaknya udah lama nggak dikasih. Urusan seks, Pak. Syahwatnya tinggi, belum kesalurkan, ada masalah di sini. Ya, kalau perempuan, nah, kalau dia mulai jerawat di sini, merah-merah di sini, itu dia kurang disiram. Makanya hormonnya nggak stabil, dan itu tanda orang sudah punya kista dan punya miom. Kenapa? Karena kurang disiram. Gua bener. Ini saya jauh belajarnya jauh. Saya belajarnya di Cina. Ya, nyambung Pak ya. Tapi nanti deh kita selesaiin dulu. Syahwat ya. Itu tentara Pak, tentaranya amarah. Yang keenam namanya syahwat. Nah, jadi kalau kita urusannya syahwat mulu, berarti kita lagi diserang sama tentaranya nafsu sama amarah. Dan yang ketujuh wal ghadabu. Marah, baru tuh marah. Ya, M-nya satu. Marah, bawaannya marah-marah mulu. Ini kan kalau di Samsung nyambung, Pak. Orang kalau pelit, rakus, ya, pelit, rakus, apalagi tadi? Dengki, sombong, bodoh, syahwat. Itu Pak, efeknya pemarah. Itu pemarah. Ya orang kalau asal dikit aja duitnya habis aja langsung Pak, emosi tinggi. Ya. Gaji 1,5. Tanggal 1 gajian, tanggal 5 koma. Tanggal 6 mulai tuh Pak. Bawaannya melotot. Dikit marah, dikit tersinggung ya Pak. Tanggal 6 sampai tanggal 30 Pak. Nah itu efeknya itu. Suami ibu kalau nggak kebagian seksnya marah pas, ngamuk-ngamuk marah-marah apa semua. Soal makan kalau nggak ada kurang marah, semua itu. Makanya nih di ujungnya tuh ghadab, karena memang ini menggambarkan karakter yang dimunculkan. Marah-marah, orang kalau marah-marah mulu, ya apa yang terjadi? Mematikan sel-sel saraf di dalam otaknya. Ya, itu zat kortisolnya keluar, adrenalinnya keluar, itu mematikan 6 jam sel-sel otak kita, Pak. Maka orang yang marah cepat mati. Nah, benar kan? Nah, itu nafsu amarah yang pertama. 7 Pak, Bu, kita punya berapa? Tadi 7 kita punya berapa? Ya, nah, kalau kita masih punya yang 7 ini,
berarti kita ada pada martabat yang paling rendah. Disebut dengan qalbun mayyit, hatinya mati. Badannya hidup, jalan, tapi hatinya mati. Itulah mayat berjalan. Kalau masih punya yang 7. Makanya saya tanya, nanti pulang ngaca, ada berapa dalam diri kita? Semua masih aktif? Waduh, kita semua berpotensi, punya, kita semua punya. Tapi aktif enggak? Aktif 7-7-nya. Saya yakin Bapak nggak mungkin ngaji kemari. Ya. Kalau yang udah mau ngaji kemari, udah berkurang itu. Yang mau datang ke masjid, sholat, mau ngaji, ya nggak mungkin punya 7-7-nya itu ya. Ya nggak mungkin, pasti udah berkurang. Oke, itu satu. Itu nafsu yang paling rendah. Summa lawamatu. Summa lawamatun. Yang kedua namanya nafsu lawamah. Ya, jadi nafsu amarah itu di surat ke-12 ayat 53 ya. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Dan aku tidak menyatakan diriku terbebas dari kesalahan dan dosa, karena sesungguhnya nafsu amarah selalu mengajak kepada keburukan. Surat ke-12. Kemudian yang kedua naik tingkat dikit ya, namanya nafsu lawamah. Wa mahalluha, adapun tempatnya lawamah itu ada di mana? Ya, lawamah itu nafsu yang selalu menyesali diri, Pak. Bapak Ibu kalau berbuat salah nyesel nggak? Nyesel ya, berarti punya lawamah. Itu. Ya, nyeselnya lama apa cepat? Ada orang yang nggak nyesel, Pak. Nanti nyesel pas udah sakratul maut. Kayak Firaun baru nyesel. Ya. Jadi kalau kita sekarang masih berbuat salah, tadi buat salah, nyesel. Nah, berarti Bapak udah mulai naik derajat. Ya. Kolbunya udah nggak mati lagi. Cuma sakit gitu, Pak. Kolbun marin, hatinya sakit. Nah, itu lawamah. Di mana tempatnya? Al-qalbu, tempatnya di dalam kolbu. Tadi amarah tempatnya di sudur ya. Di tempatnya di kolbu. Di mana kolbu itu? Punya kolbu Pak Ibu? Punya. Di mana tempatnya? Ya, kalau lo punya nyimpen yang benar. Jangan salah nyimpen. Susah nyarinya entar kalau dicari. Di mana tempat? Di mana kolbu itu? Wahwa, adapun kolbu itu tahtas sazil aisari. Tempatnya ada di bawah payudara sebelah kiri. Nih sini. Tempatnya di sini. Ya. Biqadri usbu'aini. Dengan ukuran 2 jari ke bawah, Pak. Nah di sini nih. Ya. Ini kan ada nih 2 jari ke bawah. Ya usbu'aini. Nah ini namanya kolbu. Tempatnya di sini. Yang kita bilang sakit hati saya, sakit hati buat sini Pak, sakit kolbu berarti, ya kolbun marid, hatinya sakit. Nah di sini. Wajunuduha, adapun tentaranya nafsu lawamah. Apa saja tentaranya? Al-laum, yang pertama namanya al-laum. Apa tuh al-laum? Al-laum itu adalah sifat mencela. Apa yang dicela, Pak? Makan kagak suka dicela. Minum gak suka dicela. Yang lihat temen gak cocok sama kita cela. Apa aja kita cela. Senang mencela. Ngaji gini sama gurunya dicela. Ini orang guru begini amat sih. Pokoknya apa aja dia sikapi dengan celaan. Apa aja itu, Pak? Ya,
Selalu ngelihat itu, kenapa yang kelihatan yang buruk-buruknya doang, yang baiknya nggak pernah kelihatan. Itu dasar dia buat mencela. Orang udah cakep banget Pak, ada jeleknya yang dilihat. Tuh anak cakep banget, tapi sayang hidungnya bengkok. Dapat aja tuh Pak. Bisa lihat aja itu. Nah itu apa aja dicela. Ya, nah, kita punya nggak? Satu. Al-laum. Yang kedua, wal hawa. Apa tuh hawa? Senang-senang. Senang-senang Pak, maunya senang-senang aja. Kalau kita lagi duduk, namanya PW, posisi enak. Udah azan, azan. Baru juga duduk. Ntar lagi enak-enaknya ini. Ya Pak. Baru banget rebahan Pak. Ya, diumumin pengajian ya. Dan dia nggak bisa ninggalin kesenangannya itu. Milih untuk tetap bersenang-senang. Pokoknya mau senang-senang aja. Itu. Ngaji dikit-dikit libur, ngapain mau healing? Lah ngaji itu healing yang paling bagus. Ada aja mama kalau mau jalan-jalan mulu ya. Ngaji healing mulu. Lah ngaji udah healing itu. Pokoknya mau senang-senang Pak. Kalau udah dapat ya itu. Kalau udah tidur nggak pengen dibangunin. Ya. Ya, pokoknya posisinya maunya senang-senang aja. Ya. Nah, ada yang gitu Pak. Kita punya nggak? Ya, gue bilang ini gue banget, nah, atau jujur namanya ya. Jangan lihat ke samping, lihat ke dalam ya. Yang ketiga, wal makru. Apa tuh makru? Makar, menipu, ya tipuan. Apa aja tipuan. Berbuat baik aja nipu Pak. Namanya pencitraan. Nipu nggak Pak? Nipu tuh pencitraan, semuanya pencitraan. Nah, selagi mau jadi ini besok pemilihan RW udah pencitraan dah. Semua pencitraan, mukanya pencitraan, semua pencitraan Pak. Nah ya, begitu nggak kepilih balik lagi aja. Semua nipu Pak, apa aja nipu, sampai muka-mukanya nipu. Dan berikutnya ya, yang keberapa nih? 4. Wal ujub, bangga diri. Kalau tadi sombong itu ya, sombong itu al-kibri itu kita tampakkan. Kita tampakkan dalam ucapan ataupun dalam bahasa tubuh. Tapi kalau ujub enggak Pak. Kita ujub, kita takjub, kita bangga, kita merasa hebat. Tapi enggak diucapin, sikap dalam aja Pak. Ternyata ilmunya segitu doang, gue pikir. Ya, nah itu Pak. Mendingan gua. Itu apa aja gitu. Mendingan gua pikir pacaran ganteng banget kali ya, mendingan gua. Gitu. Lakinya gitu doang ternyata. Nggak diungkapin. Hanya dalam diri ada kebanggaan, ujub, bangga dengan amalnya sendiri, bangga dengan apa yang dimiliki sendiri. Nah itu ujub tuh. Nah, ternyata gue sama ya, rajin sholat, dengan gue daripada dia. Nggak disebut. Ya, ini ujub dalam diri ya. Jadi ujub itu ajib ya, ajib. Kita bangga dengan diri sendiri. Wal ujubu. Kemudian yang ke 5, wal ghibatu. Senangnya apa ghibah? Gosip. Ini mah nggak laki nggak perempuan ya, asal kumpul aja sama ya. Beneran Pak. Kalau laki-laki kumpul ngomongin bininya, ngomongin janda sebelah. Sama juga kalau mama kumpul ngomongin telenovela, ngomongin artis, ngomongin lakinya, ngomongin tetangga, teman Pak.
Ya itu. Nah, ini penyakit hati ya. Yang demen gosip, asal habis sembahyang tadi istighfar 3 kali ya. Nah, begitu sembahyang selesai nggak pulang. Niatnya mau itikaf. Ngempet ada temennya, ya udah. Ujung-ujungnya yang diomongin, DKM lah diomongin. Apa ya? Gosip. Oh, gosip ya. Kenapa disebut ghibah? Karena goib. Yang diomongin nggak ada. Yang diomongin goib, nggak hadir. Kira-kira kalau dia lagi dia datang ada, kita berhenti terus ngomonginnya. Panci lu, orangnya datang. Ya begitu datang kita berhenti dah tuh. Itu ghibah tuh. Yang keenam ya, ar-riya'u, yaitu ria, pamer. Ya, apa aja pamer, itu penyakit. Ya, itu nafsu lawamah, ria, yang bikin pahala kita rontok, yang bikin kebaikan kita rontok. Yang ketujuh, wazulmu, yaitu zolim, aniaya ya, itu zolim. Dan yang ke-7, wal kizbu, yaitu bohong. Ya, demennya kizib, dusta, bohong, ngomongnya bohong, mukanya bohong, apanya bohong ya. Wal ghaflatu, dan yang ke-8 ghaflah, gaple, yaitu lalai. Lalai Pak. Kenapa lalai? Dientar-entar, apa aja entar, sok. Nah, itu lalai. Ya, orang kalau main gaple lalai Pak, makanya disebutnya gaple. Ya, goplah. Itu tanggung dah, nggak berasa dari Johor sampai asal main gaple. Ya, lewat semua. Nah, itu tentaranya nafsu lawa. Nah, kita punya nggak? Ada berapa? Nah, orang yang ada di nafsu lawamah itu dia tadi hatinya sakit, kolbun marid. Tadi yang ada di nafsu amarah, kolbun mayit. Kalau punya dua-duanya namanya kolbun sekarat. Ya, antara mati dan hidup. 2, 3. Summa mulhimatun. Kemudian nafsu mulhimah. Apa tuh mulhimah? Sudah dapat ilham. Udah dapat ilham, ada ilhamnya ini. Wa mahalluha, adapun tempatnya nafsu mulhimah adalah ar-ruhu. Ruh. Ya. Ruh itu sukma kalau bahasa Jawanya ya. Ada sukma, ada kusuma ya, ini sukma. Ar-ruh. Di mana sukma itu adanya? Di mana ruh itu? Wa huwa tahtas sadzil aiman, yaitu di bawah payudara sebelah kanan. Di sini ya, bi qadri usbu'aini, ya seukuran 2 jari. Jadi di sini kanan, di sini. Ya, ini tempatnya. Kalau tadi di sini namanya kolbu. Di sini namanya sudur. Ya, jadi ini di dada kita sebelah kiri ada kolbu, sebelah kanan ada ruh. Ya, ar-ruhu di sini, sukma. Tempatnya di sini. Wa junuduha, adapun junudnya, tentara-tentaranya. As-sakhawatu. Apa itu sakhawah? Lawannya al-bukhlu. Lawannya al-bukh, yaitu dermawan. Karena dapat ilham Mbak tadi, dapat ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surat Asy-Syams, surat 91 ayat 7 dan 8. Ya, demi jiwa serta penyempurnaannya, maka
dia mengilhamkan kepada jiwa itu fujur, karakter buruk, wa taqwaha, dan karakter takwa, karakter baik. Nah, ini yang masuk karakter takwanya nih. Ya, namanya apa tadi? As-sakhawah, dermawan. Ya, sakho dermawan. Gitu ya. Dikatakan bahwa was-sakhiyu, orang yang dermawan itu qaribun minallah, dekat dengan Allah, wa qaribun minan nas, dekat dengan manusia, wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga, wa ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Wal bukhlu wal bakhilu, orang yang bakhil ini lawannya ya. Tadi bakhil amarah, sakhwah di nafsu, mulhimah. Inilah wal bakhilu ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nas, jauh dari manusia, ba'idun minal jannah, jauh dari surga, qaribun minan nar, dekatnya dengan neraka. Wal jahilu tadi jahil ya. Tadi jahil di mana? Di mana jahil? Amarah apa lawamah? Wal jahilus sakhiyu, ada orang jahil tapi dermawan, Pak. Ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal abidil bakhili, ketimbang orang yang ahli ibadah tapi pelit. Nah, itu Pak. Lebih tinggi makomnya orang bodoh, orang jahil tapi dermawan, ketimbang orang ahli ibadah tapi pelit. Nah, silakan deh ya. Kita milih yang mana? Milihnya al-abid as-sakhi gitu. Ahli ibadah tapi dermawan. Satu itu sakhwah. Yang kedua wal qanaatu. Apa qanaah? Ya, rela menerima, itu qanaah. Ya. Wal hilmu, apa hilm? Murah hati. Hatinya murah, Pak. Ya, senang senyum ya. Nah, murah senyum, murah rezeki ya. Orang kalau orang baik mah bawaannya senyum aja, Pak ya. Iya, tadi orang kalau baik bawaannya senyum aja, kelihatan dari mukanya ya. Ya, orang qanaah itu kan nerima, Pak, enggak cemberut kan? Apa bukti dia nerima? Enggak cemberut kan? Iya, dikit senyum, banyak senyum. Nah, itu Pak. Nah, itu qanaah. Senyum. Ya, wat tawadu'. Kemudian tawadu. Apa tawadu? Rendah hati. Bukan rendah diri, bukan. Ya, bukan rendah diri ya, rendah hati. Nah, itu tawadu. Wat taubatu. Kemudian taubat. Dia senang taubat oleh istighfar ya. Istighfar terus dia kembali kepada Allah. Itu taubat. Was-sabru, kemudian sabar. Ya, sabar. Wat tahammulu, dan bertanggung jawab. Nah, ini saya enggak panjangin cerita karena udah punya semua kan? Udah sabar semua kan? Sabar dari subuh sampai sekarang, sampai waktu suruh masih duduk sabar sama Bapak berarti ya. Nah, tadi ya, itu tadi. Jadi di mulhimah, satu sakhwah dermawan, dua qanaah, tiga al-hilm. Apa ilm? Murah hati. Yang keempat tawadhu. Yang kelima taubat. Ya, tadi tawadhu rendah hati, taubat. Yang keenam sabar. Yang ketujuh tahammul. Apa tahammul? Tanggung jawab. Dikasih ini tanggung jawab. Baru tuh di atas lawamah namanya mutmainnah. Udah kita bahas kemarin kan? Nah, itu udah kita bahas kemarin ya. Mutmainnah, masih ingat kemarin ada apa saja tentaranya? Mutmainnah itu tempatnya di sir. Di mana sir? Ya, sir nih. Wa mahalluha as-sir. Tempatnya di sir.
Sir itu di mana? Wa huwa fi janibis sazil aisari. Tempatnya di payudara sebelah kiri bi qadri usbu'aini, ya. Seukuran 2 jari ila jihatis sadr, ke sini. Ya, jadi 2 jari ke sini, ke tengah dada. Kalau qalbu 2 jari ke bawah dada, ini 2 jari ke tengah sini. Itu namanya sir. Ya, asir ada di sini. Nurani sir itu ya. Kita arti nurani. Ada di sini. Ya. Wa junuduha, adapun tentaranya adalah pertama aljud, kita udah bahas kemarin. Ya, aljud. Apa tuh aljud? Ya. Pemurah. As-sakhi, kalau aljud itu Pak, itu sudah pada susah senang. Fisar wa dharra. Ya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang berinfak, bersedekah lapang maupun sempit. Dia udah biasa, mendingan orang lain dulu aja dah, saya belakangan. Nah, itu tuh. Itu udah pada makomnya di mutmainnah ya. Nah, dia nggak tenang kalau orang masih susah. Satu, yang kedua at-tawakkul, udah main ya, tawakal. Nah, tawakal itu terhadap perkara yang akan datang, yang besok-besok udah serahin sama Allah. Ya, yang ketiga wal ibadatu, ibadah. Ya, yang keempat wasyukru, syukur, mensyukuri apa yang dinikmati hari ini. Kemudian yang kelima adalah ya, setelah syukur waridho, ridho terhadap perkara yang sudah terjadi kemarin terjadi, dari ridho relain. Kemudian wal khosyatu. Apa khosyah? Takut melanggar aturan Allah yang menghasilkan sifat malu. Nah, itulah mutmainnah. Nah, mudah-mudahan kita udah lepas dari 1 2 ya. Lepas dari amarah, lepas dari lawamah. Kalau udah lepas ke sini Pak, itu posisi aman. Posisi aman. Paling tidak kita udah mulai nih belajar di mulhimah. Nanti naik ke mutmainnah. Allah panggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Nanti ada nafs radiyah. Mardiyatan, ada nafs mardiyah. Itu. Fadkhuli fi ibadi, yang dibilang ibadi hambaku itu adalah yang nafs kamilah. Nanti ada nafs kamilah yang paling tinggi. Ya, baru wadkhuli jannati, baru berhak masuk surga. Nah, kalau masih di bawah masih jauh ya sama surga ya. Ya, mudah-mudahan tadi kita bisa melepas tuh nafsu amarah, nafsu lawamah, 2 mesti kita lawan tiap hari ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdi yaghfir wa yarham. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.